17, let's hear it. The loudest shout you got in you. Give it to us. Mereka, puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali dan kita patut mengucap syukur karena kita telah berhasil melewati bulan September. Sekarang kita ada di bulan yang baru, welcome to bulan Oktober, banyak hal baru, banyak hal luar biasa, banyak hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan di bulan Oktober. Siap-siap Anda menerima berkat yang luar biasa di bulan ini, amin. Dan percayalah apa yang kita doa, apa yang kita serukan di hadapan Tuhan di bulan Oktober ini, Tuhan sudah menyiapkan jaminan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Nah, saudara kasih Tuhan, bulan September kemarin sedikit saya flashback ke belakang bahwa kita membahas mengenai pemulihan gambar diri. Nah, ketika kita belajar mengenai pemulihan gambar diri di bulan September kemarin, kita jadi paham gambaran siapakah kita sebenarnya. Refleksinya siapakah kita sebenarnya, pantulannya siapakah kita sebenarnya. Nah, makanya dengan kita melihat berkaca dari gambaran yang benar tentang diri kita, makanya sekarang kita bisa masuk di bulan Oktober dengan tema yang baru, yaitu tema kita adalah berbicara mengenai keintiman atau intimacy, keintiman dengan Tuhan. Nah, keintiman inilah yang akan membuat Anda dan saya semakin lagi bisa mengenali Tuhan dengan benar. Ketika gambar diri kita dibenahi, kita jadi berani datang sama Tuhan. Kita jadi rindu akan Tuhan. Kita punya suatu gairah yang kuat ingin ketemu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya di bulan ini saudara kita akan berbahas mengenai keintiman dengan Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang memang memiliki sebagai standar dasar kehidupan kekristenan. Bahwa Tuhan ingin agar setiap kita anak-anaknya atau manusia untuk datang dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah, makanya judul yang saya bawakan hari ini adalah berbicara mengenai true intimacy. Intimasi artinya kebenaran dalam artian yaitu keintiman dengan Tuhan secara benar, true intimacy. Yang sesungguhnya. Apakah keintiman yang seperti apa sebenarnya yang Tuhan mau? Nah, ini kita mau bahas. Makanya kalau kita bahas mengenai intimacy itu sendiri, arti daripada intimacy adalah kekaripan, kerukunan, keintiman atau kalau boleh dikatakan hubungan seksual. Intim, itu seperti itu gambarannya. Kalau dalam kamus Webster, intimacy diartikan sebagai close familiarity or fellowship, nearness in friendship, yaitu keakraban yang dekat atau persahabatan atau kedekatan dalam persahabatan. Jadi Tuhan ingin saudara membangun keintiman dekat sekali dengan Tuhan. Karena memang kalau kita belajar mengenai kedekatan dengan Tuhan ini, makanya kita akan timbul pertanyaan besar di dalam diri kita nih. Untuk apakah sebenarnya saya hidup di dalam dunia ini? Coba, kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, maka akan timbul pertanyaan. Sebenarnya saya ada di dunia ini untuk apa ya? Tujuannya apa? Apakah saudara dan saya ada di dalam dunia ini hanya untuk menuhin bumi aja gitu? Apakah kita ada di dalam dunia ini karena sebuah kecelakaan? Apakah kita ada di dalam dunia ini karena ketidaksengajaan? Saya tidak meyakini akan hal itu. Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam dunia ini pasti Tuhan punya maksud. Walaupun kita berbeda fisik modelnya, kita berbeda skill, kita berbeda bahasa, tata cara kita berbicara dan lain sebagainya. Tapi setiap kita pasti diciptakan Tuhan itu adalah unik adanya dan pasti punya tujuan. Amin. Jadi setiap kita itu jangan pernah mendiskreditkan diri kita sendiri. Nah, ketika orang intim dengan Tuhan, maka dia bisa melihat gambaran yang benar tentang dirinya, maka dia tahu dia punya tujuan di dalam dunia ini. Paulus menuliskan di dalam Filipi pada pasal 3.
Pada ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus orang yang hebat dulunya, sebelum dia percaya Yesus. Bukan berarti ikut Yesus tidak hebat, jauh lebih hebat dari yang dulu. Lihat katanya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan, lihat kata-katanya, pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 kata Paulus begini, yang kukehendaki sekarang ialah mengenal dia. Kata mengenal, lihat di situ, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seorang Paulus yang nama sebelumnya adalah Saulus, dia seorang yang berpendidikan tinggi di bawah pendidikan seorang guru besar bernama Gamaliel. Dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa. Bahkan dia punya jabatan tinggi di dalam Sanhedrin. Sanhedrin itu kelompok derajat tinggi di lingkungan orang Yahudi. Paulus ada di dalam kelompok itu. Paulus juga punya power, otoritas dalam mengambil keputusan. Paulus orang masuk dalam kelompok yang membenci pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Makanya dia mengejar siapapun yang menjadi murid Yesus. Tapi orang ini dijumpai Tuhan. Dan begitu dia dijumpai Tuhan, Tuhan lawat hidup dia. Dia malahan berkata apa? Dia belajar tentang Tuhan, dia kenali siapa Tuhan yang telah menjumpai dia. Dan ketika dia mengenal Tuhan, ini saya ulangin ya, ketika Paulus mengenal Tuhan, makanya Paulus bilang, semua yang hebat tadi yang saya punya, jabatan, kenalan pejabat dan lain sebagainya, keuangan dia dan lain sebagainya, semua dia bilang sampah, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Dan di ayat ke-10 Paulus berkata, ini yang kau kehendaki, bukan untuk mengejar target hidupku sendiri, bukan untuk mengejar cita-citaku, tapi yang kau kehendaki ialah mengenal Yesus Kristus. Goalsnya adalah mengenal Kristus. Saudara, menjadi Kristen, saudara, sebenarnya kita sedang dibukakan sebuah cara pandang yang luas. Kita dibukakan yaitu cara kita melihat dengan benar. Seringkali kita nggak melihat dengan benar. Kenapa? Karena kita mengejar apa yang kita mau. Kenapa kita mengejar apa yang kita mau? Karena kita belum dibukakan. Tapi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita jadi tahu target kita. Dan kita nggak mau buang-buang waktu lagi, kita nggak mau sia-siain waktu kita demi hal-hal yang sepele. Karena hal yang besar adalah tentang mengenali Tuhan kita. Nah, kata mengenal itu adalah dalam bahasa Yunaninya gnosis. Akar katanya dari ginosko, artinya adalah pengenalan berdasarkan pengalaman. Jadi bukan cuma kenal, tetapi mendalami, berjalan bersama-sama. Itu dia. Jadi pengenalannya bersumber dari pengalaman. Dengan kata lain, Paulus ini memiliki keintiman dengan pribadi yang ingin dia kenal. Jadi dia bukan cuma kenal, tapi dia pengen dalam dengan orang yang dia kenal. Ikut Tuhan menurut Paulus, dia gak mau kata orang. Dia harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kekristenan adalah bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, bukan sekedar kata Pak Pendeta. Tapi saya sendiri mengalami Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Keintiman dengan Tuhan adalah kerinduan yang sebenarnya Tuhan telah tempatkan di dalam diri manusia pertama. Pada saat mereka diciptakan. Sejak dari Adam dan Hawa. Kerinduan akan Tuhan. Untuk hidup dalam keintiman itu sudah ditaruh di dalam diri manusia. Makanya saudara, sesibuk apapun kita, ya kan, setidak maunya kita ke gereja sekalipun, kita tetap akan selalu ada dorongan di dalam diri kita, kita mau datang sama Tuhan. Percayalah saudara, kalau saudara bisa ke gereja, kalau saudara bisa berdoa, maksudnya ada dorongan untuk berdoa, terus ada dorongan untuk mikir tentang Tuhan dan lain sebagainya. Itu karena sebenarnya di dalam diri manusia selalu ada dorongan untuk mencari Tuhan. Jadi artinya kalau kita ketemu hari ini, itu gak ada yang kebetulan. Itu semua karena dorongan daripada Tuhan.
Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Adam diberikan kemampuan yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang rindu terus untuk berinteraksi dengan Tuhan. Mereka selalu haus, pengen ketemu lagi, terus ketemu lagi dengan Tuhan. Akibatnya apa? Manusia menjadi pandai. Manusia menjadi cerdas. Adam terbukti cerdas, dia bisa menamai binatang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Adam juga yaitu mempunyai kemampuan dalam memanage atau ilmu manajemen pertama ada di Taman Eden. Bagaimana dia mengelola taman itu dengan luar biasa. Jadi ilmu manajemen pertama itu ada di Taman Eden, saudara. Jadi kalau saudara sekolah manajemen berarti Alkitabiah. Adam juga mempunyai kemampuan dalam apa? Dalam menang atas segala penyakit. Karena pada zaman itu virus belum aktif, bakteri gak aktif. Di dalam keintiman dengan Tuhan itu virus artinya gak hidup. Bakteri gak berkuasa, jadi gak sakit-sakitan. Di dalam keintiman itu juga Adam dan Hawa berkuasa atas alam. Sinar matahari tidak menyakiti mereka. Cuaca tidak menyakiti, perubahan iklim tidak menyakiti, pancaroba tidak menyakiti. Bahkan juga, walaupun pada waktu itu belum ada iklim yang se-ekstrim hari ini gitu saudara ya. Karena memang belum terjadi akibat dosa baru terjadi semuanya itu. Tapi yang jelas artinya manusia pertama dispesialkan oleh Tuhan untuk apa? Sejak mereka diciptakan mereka berkuasa atas alam, berkuasa atas binatang. Serta mereka berkemampuan untuk beranak cucu. Itu sudah disediakan Tuhan, kemampuan-kemampuan hebat. Intinya adalah bagaimana mereka memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Dalam Hosea 2 ayatnya yang ke-19. Bahkan Tuhan memberikan gambaran, aku akan menjadikan engkau istriku. Hubungan yang Tuhan bangun seperti hubungan suami dengan istri. Jadi kita ini dibilang sebagai istrinya Tuhan dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan dikatakan apa? Mengenal Tuhan. Ada kata-kata mengenal lagi. Nah kata mengenal di sini saudara dalam teks bahasa Ibraninya itu disebut dengan yada. Yada itu artinya saudara to know by experience. Berjalan bersama-sama di dalam pengalaman bersama-sama. Kata yada itu juga kata hubungan suami dengan istri. Suami dengan istri. Jadi Anda bisa tahu saya mungkin makanan kesukaan saya atau Anda mungkin juga tahu saya tinggal di mana. Anda mungkin tahu juga siapa istri anak-anak saya. Anda juga mungkin tahu jadwal saya, gerejanya di mana dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak detail tahu tentang saya melebihi istri saya. Kenapa? Karena istri saya itu disebut dengan yada. Hubungan saya dengan istri saya itu yada, suami istri. Pada waktu saya menikah dengan istri saya, kami bersatu. Satu jiwa, satu pikiran, satu tubuh. Jadi saya bisa terbaca dengan detail oleh istri saya. Istri saya bisa terbaca detail oleh saya. Makanya saya gak percaya kalau ada istri bilang, saya gak tahu tuh kalau suami saya selingkuh, gak mungkin. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Suami juga bisa mendeteksi istrinya kalau gak setia. Pasti ketahuan. Karena apa? Yada. Karena dia nempel bersama. Karena dia sudah jadi satu, ngeblend. Nah hubungan yang seperti inilah yang Tuhan inginkan sebenarnya. Masih ingat gak di dalam Matius 7? Yang Tuhan tolak orang. Dalam ayat 21, 22, 23. Tuhan saya sudah mengusir roh jahat. Saya sudah menyembuhkan orang sakit. Saya sudah melakukan mujizat. Tuhan bilang apa? Nyala engkau membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Kata mengenalnya pakai ini nih. Kata mengenalnya pakai kata yada. Maksudnya gini, ada orang-orang yang diusir Tuhan tadi itu dalam Matius 7, itu orang yang punya prestasi tinggi loh saudara. Ngusir setan, nyembuhin orang sakit, melakukan mujizat. Luar biasa ya, tapi diusir sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukannya hanya untuk kepentingan mereka. Memakai karunia tadi hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi mereka sendiri, orang-orang itu sendiri tidak yada dengan Tuhan. Paham sampai di sini? Tuhan mau agar setiap Anda dan saya, setiap kita itu yada, nempel. Makanya kita disebut mempelai, gereja itu mempelai wanita, Tuhan itu mempelai prianya. Gambaran surga selalu gitu kan, mempelai pria, menjemput mempelai wanita. Kita ini digambarkan sebagai mempelai wanita. Itu berbicara mengenai apa? Hubungan ini yada, suami istri. Nah itu saudara.
Makanya saya kasih tahu sama saudara nih, kalau Anda menikah, Anda jangan cari bahagia. Karena pernikahan itu bukan untuk berbahagia. Banyak orang dunia terjebak konsep ini. Kenapa menikah? Karena saya pengen dibahagiakan. Saya cuma mau ingatkan sama saudara, menikah itu bukan untuk berbahagia. Menikah itu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa menikah itu untuk memuliakan Tuhan? Iya dong, karena pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena dari pernikahan itulah kita bisa melihat gambaran Tuhan. Pernikahan atas seorang pria dengan seorang wanita, suami istri itu adalah gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya. Jadi orang bisa lihat Tuhan dari suami istri. Bagaimana seorang suami mencintai pasangannya atau mencintai istrinya, rela berkorban bagi istrinya, itu menjadi sebuah gambaran. Tuhan yang mencintai jemaatnya, Tuhan yang rela berkorban apapun demi umatnya. Gambaran seorang istri yang tunduk, hormat, sopan sama suami, itu menjadi sebuah gambaran bagaimana hubungan jemaat yang tunduk, jemaat yang patuh, jemaat yang hormat sama Tuhan. Jadi rumah tangga suami istri itu bukan untuk bahagia. Tetapi pada waktu suami melakukan bagiannya seperti Tuhan mengasihi umat, dia mengasihi istrinya. Dan seorang istri menghormati suaminya sebagaimana umat menghormati Tuhan. Maka ketika mereka berdua melakukan aktivitas bagian ini di dalam rumah tangganya, otomatis rumah tangganya pasti bahagia. Catat dan garis bawah ini. Dan satu hal saya mau tambahkan lagi. Kalau pada waktu jomblo kamu gak bahagia, jangan pernah berharap pada waktu married kamu bahagia. Saya ulangin lagi nih, ingat ya. Kalau pada waktu jomblo aja kamu gak bahagia, jangan mimpi married lu bahagia. Karena harus diingat baik-baik, saudara. Karena orang menikah itu bukan cari kebahagiaan. Saudara mesti full dulu, penuh dulu pada waktu Anda jomblo. Pada waktu Anda married, Anda gak kekurangan apa-apa. Anda gak kejar apa-apa dari pasangan Anda. Anda bersuka cita, kenapa? Karena Anda ingin invest, memberi. Karena pernikahan itu bukan mencari, tapi pernikahan itu memberi. Ayo sama-sama katakan, pernikahan bukan mencari, tetapi memberi. Itu yang benar. Kalau di rumah tangga istri menuntut, suami menuntut, itu bukan rumah tangga, itu pengadilan negeri. Kalau menikah hanya kejar tuntutan A, tuntutan B, ya itu gak bakalan terjadi apa-apa dalam rumah tangga itu. Itu hanya akan stres aja di dalamnya. Sejatinya Tuhan ingin bawa kita untuk memiliki ini dia, yada. Hubungan suami istri ini kental, nempel, melekat dengan Tuhan. Nah, sejatinya yang Tuhan kerjakan dari alfa sampai omega ya baliknya ke sini lagi, saudara. Pengenalan ini lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya ini menjadi bagian covenant-nya Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan kita itu dengan ini dia. Yada ini gambarannya. Kata yada ini dituliskan 1040 kali. 1040 kali di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Nah, membahas mengenai keintiman ini, saudara. Kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Lama. Namanya Daud. Daud itu seorang yang intim dengan Tuhan. Makanya ketika Daud intim dengan Tuhan, disebutkan yang pertama adalah apa? Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan yang mengatakan bahwa dari semua yang disebut berkenan, itu cuma Daud loh. Hebat. Apa rahasianya? Daud itu seorang yang selalu datang sama Tuhan. Selalu membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Kisah Rasul 13 pada ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang mengejar kehendaknya Tuhan, bukan kehendak pribadi dia. Terbukti pada waktu dia menjaga kambing dombanya, ada datang serigala menyerang, dia tidak kabur tinggalin kambing dombanya, tapi dia lawan serigala. Ketika beruang datang, dia lawan itu beruang sampai mati. Itu taruhan nyawa. Kenapa Daud berani melakukan itu? Karena Daud begitu percaya bahwa dia disertai Tuhan. Terbukti pada waktu Raja Saul bertanya sama Daud, emang kamu berani lawan Goliat? Beranilah. Terus resume
Pekerjaan latar belakang kamu apa? Saya cuma pengembala. Tapi katanya gini, kalau datang beruang, saya tarik jenggotnya, gitu kata dia. Saya bunuh dia. Dan itu sudah berkali-kali dilakukan oleh Daud. Jadi Daud itu punya keyakinan yang kuat akan Tuhan. Makanya Daud itu melakukan bukan menjadi kehendak pribadinya, tapi dia melakukan kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan label sama Daud, seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saudara, kalau Anda punya pasangan Anda, istri Anda, suami Anda berkenan di hati Anda pasti akan lakukan apapun meskipun harus taruhan nyawa buat dia. Betul gak sih? Anda akan rela lakukan apapun. Waktu saya masih pacaran, jarak rumah orang tua saya ke rumah calon mertua saya hampir 3 kiloan, saudara. Saya gak punya duit. Saya jalan kaki. Saya jalan kaki ke rumah dia. Itu jauh, berkeringat jalan kaki. Tapi demi si dia, saya rela lakukan itu. Karena saya jatuh cinta sama dia. Karena dia berkenan di hati saya. Iya kan? Saya samperin gitu, saudara. Tapi begitu saya udah menikah, mikir lagi pada posisi sudah menikah, udah punya anak. Iya, kenapa gue lakukan itu ya gitu. Kenapa mau, capek kan jalan. Tapi kepikiran saya adalah apa? Oh iya, karena saya jatuh cinta sama dia. Karena dia berkenan di hati saya. Paham sampai di sini? Kalau Tuhan telah menetapkan Anda berkenan di hatinya Tuhan, apa sih yang gak Tuhan kasih bagi hidup Anda? Halo? Tuhan kasih. Tuhan kasih. Waktu Ratu Esther menghadap Raja Persia, Raja Xerxes, dia mau datang, dia gak boleh datang kalau gak dipanggil. Ratu gak boleh datang kalau gak dipanggil. Raja Xerxes lagi ngobrol sama ajudan-ajudannya. Mendadak-dadak Esther datang karena disuruh sama Mordekai, pamannya. Lu mesti ngadep sama raja. Kalau enggak kita Israel nih, orang Yahudi habis nih, mau dibunuh nih. Genosida nih. Kalau lu enggak ngadep, laporin, mati kita. Esther maju. Kata dia, mati-matilah gua katanya. Karena kalau raja enggak berkenan, dipancung meskipun dia ratu. Gila ya. Zaman dulu enggak ada penghargaan buat perempuan. Perempuan cuma alat laki-laki saja, saudara. Jadi benar-benar Ratu Esther itu maju menghadap raja. Dan raja mengulurkan tongkatnya ke dia. Berarti raja berkenan sama dia. Kalau raja udah berkenan, berarti raja akan memberikan apa yang dia minta. Makanya raja bilang apa? Apa yang kau minta, ratuku, bahkan separuh istana ini kuberikan kepadamu. Tuh. Kalau udah berkenan, hal yang besar luar biasa yang terjadi. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau saudara kerja, bisnis, saudara sedang bangun usaha dan lain sebagainya, saudara gak usah kejarin siapapun juga, cukup satu hal, biarlah hatimu berkenan, biarlah engkau berkenan di hatinya Tuhan, amin. Kalau engkau berkenan di hatinya Tuhan, project ngejar Anda, amin. Orang-orang yang Anda gak kenal di mana tahu-tahu deketin Anda, itu ajaibnya cara Tuhan bekerja. Jadi kunci ini menjadi penting, kenapa kita perlu intim dengan Tuhan, agar kita berkenan di hatinya Tuhan. Yang kedua, Daud adalah orang yang dipenuhi roh Tuhan. Daud adalah orang yang dipenuhi roh Tuhan. Alkitab menuliskan pada waktu di dalam 1 Samuel pada pasal 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lihat, sama-sama dengan saya katakan berkuasalah roh Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tahu gak efeknya apa? Daud main kecapi. Raja Saul lagi kerasukan setan. Setannya kabur. Cuman main kecapi. Luar biasa gak? Daud lagi main kecapi. Raja Saul kerasukan. Tiba-tiba murka emosi. Dia ambil tombak. Lembing. Terus dia lempar ke Daud. Saul itu seorang yang ahli dalam lempar tombak. Dia seorang tentara berbadan besar. Dia lempar tombak. Jaraknya Saul sama Daud gak jauh. Tapi itu tombak meleset gak kena ke Daud. Orang yang dipenuhi roh Tuhan itu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Itu dahsyatnya Tuhan. Makanya orang-orang yang intim dengan Tuhan pasti dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan impactnya dipenuhi roh Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa mencelakai hidup Anda.
Saya naik pesawat terbang ke Manado dari Jakarta bersama istri dan beberapa sahabat teman. Dalam penerbangan sampai di Manado, semuanya aman dan lancar. Begitu mendarat, masalahnya bagasi kami harus nunggu hampir setengah jam lebih. Setengah jam, lebih lah malah. 45 menitan. Nggak biasa-biasanya. Sampainya kan malam tuh. Sampainya malam. Kita tunggu-tunggu kenapa nih? Akhirnya keluar bagasi. Besok paginya di hotel baca koran ternyata nomor penerbangan pesawat kami adalah nomor penerbangan yang ternyata ada bahan kimia berbahaya di dalamnya. Yang dibawa di dalam, apa namanya itu? Bagasi di pesawat di bawah itu. Bukan di cabin, di bagasi bawah. Jadi ada berapa botol cairan kimia yang dipakai untuk bahan tambang. Lah kok bisa masuk pesawat gitu? Saya juga nggak tahu. Dan itu pecah. Membasahi dek pesawat. Teorinya menurut para peneliti harusnya itu melubangi dek pesawat. Karena terbukti saudara pada waktu mendarat dan pintu bagasi itu mau dibuka oleh porter karena perbedaan tekanan udara dan gas yang keluar, uap yang keluar dari pecahan botol itu yang uap kimia itu membuat pintunya mental, pintu bagasinya mental. Itu sebabnya kenapa sampai lama bagasi kami. Karena ada penyelidikan dan lain sebagainya. Dan kami baru tahunya besok paginya. Jadi teorinya harusnya bolong itu pesawat. Bayangin saudara, dalam ketinggian 35.000 kaki, pesawat bolong di udara. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Iya kan? Kalau naik bis, bolong, masih bisa parkir di pinggir jalan, betul ya? Tapi naik pesawat, bolong. Mau parkir di mana? Surga masih jauh, bumi juga masih jauh. Tergantung gitu. Jadi artinya apa? Lihat, harusnya mati semua kalau sampai bolong di udara. Dari pilot sampai penumpang belakang semua, mati semua. Pokoknya jangan pernah ada lobang dalam ketinggian sekian ribu kaki, artinya di atas 30.000 kaki. Karena di luar tuh tekanannya besar. Jadi kalau sampai ada lubang, maka semua yang ada di dalam pesawat mati semuanya. Gak ada yang terkecuali. Saya lolos sama istri, sama teman-teman. Kenapa demikian? Saya percaya kuasa roh Tuhan membuat kita aman, terproteksi, bebas dari maut. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin agar Anda dan saya dipenuhi roh Tuhan. Karena iblis ingin mencelakakan kita dengan berbagai macam cara. Tapi dia tidak bisa berkuasa buat orang-orang yang dipenuhi roh Tuhan. Amin. Yang ketiga, Daud selalu berseru pada Tuhan. Walaupun dia dalam masalah. Daud tidak mengucap syukur pada waktu dapat berkat. Ngobrol, sampaikan sama Tuhan. Tapi ketika di dalam persoalan apapun yang dia hadapi, dia tetap berseru sama Tuhan. Dia minta perlindungan daripada Tuhan. Daud tidak mencuit di media sosial pada waktu ada masalah. Dia tidak curhat sama teman-temannya. Dia tidak curhat sama siapapun. Saudara, kalau Anda punya masalah cerita di media sosial, paling jawabannya apa dari teman saudara? Yang kuat ya say, gitu doang. Iya gak? Pada saat saudara cuma minta ngobrol sama teman Anda, ya gue cukup doa buat lu deh bro, gitu. Atau paling Juan bilangnya apa? Kasihan. Daud berseru sama Tuhan. Artinya saudara, apapun situasi masalah, saya gak tahu situasi Anda, masalah Anda. Tapi orang yang hidup pasti punya masalah. Apapun masalah Anda cukup berseru sama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Karena Daud ini yang dilakukan. Mazmur 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yang keempat saudara, Daud selalu bertanya kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Tanya, bilang sama-sama, tanya. Jangan tanya teman. Kita kadang-kala suka nanya sama teman. Lu mau merit nanya sama teman. Gimana? Sis gimana sis? Cocok kan yang gue bawa nih? Coba lu lihat dulu. Dia bawa temennya. Iya kan? Gue mau merit sama dia nih. Kira-kira gimana? Gue cocok sama dia. Wah.
Kita seringkali begitu. Kita bawa sama teman kita. Kita tanya sama teman, kita tanya sama A, tanya sama B. Berhenti tanya sama siapapun juga. Tanya Tuhan. Amin. Dalam urusan yang paling penting untuk kehidupan Anda dengan siapa Anda akan membangun hubungan rumah tangga, Anda harus tanya Tuhan dulu, benar gak? Cek dulu. Paling dasar adalah apa? Lu cinta gak sama dia? Kalau lu gak cinta, lu jangan lanjut. Faktor utama cinta dulu. Mau kata orang dia kayak apa kek? Kalau lu cinta, hajar bleh. Istilahnya itu dari awalnya dulu. Iya benar gak sih? Kalau gak cinta gak bisa lanjut saudara. Cinta dulu, habis itu saudara cinta, saudara perlu berdoa. Tapi kalau cinta kan gak jadi patokan dasar juga Pak. Bisa juga, namanya orang sukanya cinta sama satunya tapi ada banyak gitu. Bisa aja dicinta semua gitu ya. Dari kandidat 5 dia cintain semua, ya bisa juga. Tapi yang jelas dia perlu apa? Bawa itu sama Tuhan. Doakan Tuhan, ini yang mana Tuhan? Ini benar gak Tuhan? Gitu loh. Dalam membangun bisnis dengan rekan bisnis siapa? Saudara perlu bertanya gak? Iya perlu juga. Tanya lagi, bangun tempat, lokasinya di mana nih untuk bangun usahanya? Tanya lagi sama Tuhan. Berdoa lagi, Tuhan akan bukakan jalannya, Tuhan akan kasih petunjuknya buat setiap kita. Masing-masing orang, cara Tuhan memberikan petunjuk berbeda-beda. Waktu saya cari gedung ini, saya tanya lagi sama Tuhan, dikasih gak nih Tuhan? Saya udah berdoa gedung ini dari 2019. Dan terrealisasi 2022. Dan itu berdoa terus, bergumul terus. Dan Tuhan kasih pada waktunya. Jadi kita selalu bertanya, Daud juga demikian. Seorang yang menghadapi segala sesuatunya dan dia selalu bertanya sama Tuhan. Dalam 2 Samuel 5 ayat 19 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku terus maju melawan orang Filistin itu walaupun Daud seorang yang hebat dalam berperang, tapi dia gak mau sembrono, dia tetap tanya sama Tuhan, akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganmu. Bertanya sama Tuhan. Yang kelima saudara, Daud adalah orang yang hidupnya dalam pujian penyembahan. Nah, orang yang intim dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam pujian penyembahan. Orang-orang yang benar keintiman yang sesungguhnya, dia adalah akan membangun hidup dalam pujian penyembahan. Itu Daud. Dorongan di dalam diri kita selalu akan kita menyembah Tuhan. Selalu akan masuk di dalam pujian bagi Tuhan. Makanya kenapa di gereja kita sebelum dengar khotbah ada pujian penyembahan dulu. Karena itu adalah bicara mengenai keintiman. Sama-sama katakan keintiman. Iya saudara. Saudara sesusah apapun coba deh saudara datang, naikkan pujian penyembahan. Saudara akan bisa menikmati Tuhan dengan luar biasa. Tanpa terasa saudara bisa keluar air mata. Bukan menangisi masalahmu, tapi mensyukuri betapa Tuhan baik ya, luar biasa. 2 Samuel 6 ayat 15 dikatakan, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat. Lihat Daud, loncat-loncat, menari-nari di hadapan Tuhan. Daud gak peduli kata orang. Kalau di gereja jangan malu-maluin saudara, nyanyi aja, angkat tangan aja. Iya kan? Apa-apa, ada orang kalau ke gereja angkat tangan malu dia, setengah tiang dia. Angkat tangan aja. Iya kan? Ada orang biasa kalau dari gereja lama kan, aduh nangis di gereja. Gak pernah kita nangis-nangis di gereja gitu kan. Malu kita kalau nangis di gereja gitu. Takutnya dibilang, aduh karismatik banget gitu kan. Tapi ketika punya masalah, begitu dia punya masalah, dia nyanyi dan diangkat tangan, tahu dia nangis. Nah di situ baru dia bilang, oh bodohlah karismatik dah kata gitu. Karena udah punya masalah gitu kan, baru diangkat tangan gitu. Maksud saya saudara, kalau saudara di rumah Tuhan, ayo hiduplah dalam pujian penyembahan. Di rumahmu juga biasakan demikian. Bangun mesbahmu juga demikian. Ayat 17-nya, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Si saudara bisa melihat bagian ini ya, apa yang dikerjakan oleh Daud dalam keintimannya dengan Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Daud. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin juga agar setiap kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, namun hubungan yang karib ini terputus. Yang tadinya manusia begitu intens dengan Tuhan, akhirnya terputus. Kenapa? Karena dosa.
dan pelanggaran manusia. Hidup manusia jadi terpisah, Adam dan Hawa terpisah dari Allah yang tadinya intim dengan Tuhan. Akibat dari keterpisahan itu, akhirnya manusia mengalami berbagai macam efek yang negatif. Makanya kenapa kita cenderung hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Kenapa kita emosional, kenapa akhirnya kita selalu hidup, kapasitas ketakutan kita lebih besar. Kita menjadi depresi dalam hidup ini dan lain sebagainya. Itu tadi, karena kita hilang keintiman. Nah makanya kabar baiknya adalah Yesus mengembalikan itu semua. Kita gak pernah bisa pulih untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak bisa dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Kita gak mungkin bisa dekat dengan Tuhan selain Tuhan yang mendekat sama kita. Makanya kekristenan itu bukanlah agama sebenarnya. Karena agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Ulangi kata-kata saya. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Bisa gak? Gak bisa. Makanya manusia coba mencari Tuhan dengan apa? Tata cara, aturan, konsep. Itu usaha manusia. Gak bisa saudara. Untuk kita tampak benar, untuk kita bisa kudus di hadapan Tuhan dengan cara kita, ya gak pernah bisa. Ini cara bagaimana? Harus Tuhan yang datang. Nah kekristenan itu, Tuhannya di dalam Yesus, artinya dia menjadi sama dengan kita. Yesus Kristus turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita di dalam rupa manusia. Dia Tuhan, dia Allah, tetapi dia menjadi manusia. Untuk apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita dari keberadaan kita yang jauh dari Tuhan, dibawa masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi yang bisa bawa kita untuk intim dengan Tuhan, ya cuman Tuhan sendiri. Jadi kalau sekarang kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, itu karena Tuhan yang bawa. Dan Tuhan mau saudara intim dengan Tuhan. Nah, mohon digarisbawahi ini, mohon digarisbawahi. Ini catatan penting. Iblis sedapat-dapatnya menghalangi Anda ke gereja. Dia bikin Anda sibuk dengan bisnis, dengan karir. Iblis sedapat-dapatnya menghalangi Anda untuk tidak ke gereja. Dia bikin Anda sibuk dengan bisnis Anda, dengan karir Anda, dengan pekerjaan Anda. Oke. Tetapi kalau dia tidak bisa melarang Anda ke gereja, dan tidak bisa menghalangi Anda untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan lainnya, maka dia akan hasut pikiran Anda untuk tidak intim dengan Tuhan. Boleh ke gereja, tapi jangan intim dengan Tuhan. Itu targetnya iblis. Jadi begitu banyak orang ada di gereja, tapi gak bisa intim dengan Tuhan. Nah, saya berdoa saudara tidak masuk di area yang itu. Saya berdoa saudara, hajar iblisnya. Tabrak dia terus. Jangan izinkan, yaitu yang namanya hasutan iblis untuk mengurangi kita untuk tidak intim dengan Tuhan. Kita hanya mau intim dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, penting sekali untuk kita ingat baik-baik. Bahwa caranya si iblis akan selalu berupaya segala macam cara agar saudara jangan pernah intim dengan Tuhan. Kenapa sih? Itu tadi efeknya, seperti Daud tadi. Daud itu saudara seorang yang masuk krisis, keluar krisis. Masuk krisis, keluar krisis. Sejak diurapi, menggantikan Saul, tahu gak butuh waktu berapa lama? 13 tahun baru bisa gantiin Saul. Jadi sepanjang 13 tahun ngapain? Dikejar-kejar. Diancam mati, hukuman mati. Dari satu tempat pindah ke tempat lain, mengembara terus. Karena apa? Dikejar terus oleh Saul. Jadi ancaman nyawanya begitu banyak. Daud mengalami ancaman dan tidak pernah aman. Itu sebabnya Daud intim dengan Tuhan. Saudara tahu rasanya seperti Daud, 13 tahun. Siapa yang pernah dikejar-kejar maut 13 tahun? Belum kan? Dikejar-kejar debt collector pernah? Baru dikejar debt collector itu gak enak. Berapa lama dikejarnya gitu kan? Ini dikejar maut saudara, 13 tahun. Tapi Daud tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Seringkali saya berpikir begini ya, kalau kita berhadapan dengan masalah, kenapa sih Tuhan kok saya diizinkan menghadapi masalah? Kenapa sih Tuhan gak angkat aja masalah saya? Ternyata kita sedang dilatih untuk punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Pada waktu kita berhadapan dengan tekanan masalah, bukan Tuhan gak punya kuasa untuk mengangkat itu semua. Tapi Tuhan sedang menambahkan kekuatan buat kita dalam menghadapi situasi itu. Sehingga pada waktu ada orang lain nanti yang berhadapan dengan situasi yang pernah kita hadapi, kita bisa tolong mereka karena kita punya kekuatan yang sudah lewat dari itu semuanya.
Karena hidup ini adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu yang paling penting di situ. Saya percaya bahwa hidup ini ada manfaatnya, ada maksudnya. Dari awal tadi sudah saya katakan ya, kita hidup di bumi pasti punya tujuan, ada maksud Tuhan. Kenapa saya diciptakan dengan kulit seperti ini? Kenapa saya tidak diciptakan kulit dengan warna seperti kelompok BTS? Kenapa saya diciptakan dengan model rambut seperti ini? Kenapa Anda diciptakan dengan tinggi badan seperti itu? Aduh, saya kecil badan saya pengennya tinggi badan saya gitu. Enggak, saudara justru dengan tubuh yang kecil, justru saudara lebih lincah. Ya kan? Dulu salah satu pendeta bilang begini, saya kalau ke Israel saya tidak takut ditembak. Banyak orang takut di Israel terjadi perang dan lain sebagainya. Oh kalau saya aman katanya, kenapa? Karena saya kalau ke Israel badan saya tidak tinggi, peluru lewat di atas katanya gitu. Itu dia gitu. Ini pendeta badannya gak tinggi gitu kan. Jadi dibilang aman katanya gitu. Jadi setiap orang punya maksud Tuhan ciptakan. Saudara diciptakan Tuhan juga, Tuhan punya maksud bagi hidup Anda. Bilang amin lagi nih. Nah untuk itu saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang perlu kita pahami untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ini dua hal ini menjadi catatan penting ya. Yang pertama, keinginan akan dosa itu menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tapi yang menjadi persoalannya, setiap kita yang sudah bertobat, kan kita manusia, dagingnya ada. Ingat nih, masa lalu kita ada nggak? Ada. Dan kita harus mewaspadai keinginan-keinginan masa lalu kita. Oke, saya mau ajak perjanjian lama dulu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Di perjanjian lama ada perkataan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat. Kamu bisa buat, kamu dibenarkan. Kamu tidak bisa buat, kamu kena hukuman. Itu perjanjian lama. Sekarang saudara kasih Tuhan, ketika Yesus datang, semua penghukuman ini sudah dilimpahkan semua di atas kayu salib kepada Yesus. Makanya sekarang Anda dan saya yang percaya pada Yesus, Tuhanmu tidak akan pernah menyembunyikan diri kepada Anda. Sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah menjauh daripada saudara. Tuhan gak pernah tutup pintu. Dia tetap terbuka. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih karunia Allah. Jadi artinya saudara kasih Tuhan, Allah tidak mungkin menjauhkan dirinya daripada Anda. Apakah teks ayat ini salah? Tidak. Teks ayat ini benar dan ini sudah diselesaikan di dalam Yesus. Jadi setiap kita yang percaya pada Yesus, Tuhan tidak pernah menjauh, Tuhan tidak pernah tutup pintunya, Tuhan tetap terbuka pintunya bagi Anda dan saya. Nah ini yang menjadi penjelasan buat setiap kita. Sekarang kita yang telah ditebus menjadi milik Kristus, maka 1 Korintus pada pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bukan milik kita, tapi kita milik Tuhan. Wow, waktu saya cuci mobil, saya senang dengan mobil saya. Tapi ada suara yang bilang sama saya, itu cuman pinjaman buat kamu. Ternyata itu bukan mobil saya. Itu cuman dititipkan sama Tuhan. Karena saya diingatkan firman Tuhan, kamu datang telanjangnya, kamu pulang telanjang lah. Kamu gak punya apa-apa. Kamu cuman dipercayakan. Makanya kalau kamu dipercayakan, rawatlah yang Tuhan percayakan, gunakanlah dengan tepat guna. Oh iya benar juga ya. Makanya ayat ini berkata tubuh kita bukan punya kita, telah ditebus. So jaga pola makanmu, jaga istirahat tubuhmu, jaga asupan-asupan yang masuk dalam tubuhmu. Karena bukan tubuhmu, bukan punya kamu, tubuhmu punya Tuhan. Jadi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya saudara dikasih Tuhan, yang membuat seseorang akhirnya tidak bisa intim dengan Tuhan karena keinginan yang tidak dia kendalikan. Setiap kita punya masa lalu, betul ya? Kita pernah hidup dengan konsep yang salah, memori gak bisa hilang, semua tetap ada di dalam memorinya. Tetapi kita yang mengatur mana yang boleh muncul ke permukaan. Kemarin minggu lalu Pastor Aris bilang begini, kalau kita naik mobil ada dua kaca yang kita akan lihat. Kaca depan sama kaca spion.
Oke, setiap orang akan melihat ke depan. Targetnya, tujuannya ke depan. Itu siapa? Cerminan spiritual. Itu bicara tentang target kita, ingin menjadi sama seperti Yesus. Tapi kita juga punya kaca spion. Kita melihat hidup kita yang lalu, kekurangan kita, kelemahan kita, bahkan godaan-godaan dosa masa lalu kita itu apa saja ada di belakang kita. Nah, kalau saudara naik mobil, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau berhenti, atau naik motor deh. Kalau saudara mau berhenti, saudara langsung berhenti atau ngelihat dulu ke spion? Tolong dijawab dulu. Lihat spion atau langsung berhenti? Lihat spion. Kalau saudara mau belok kanan atau belok kiri, kira-kira saudara main langsung belok aja atau lihat spion dulu? Good. Itu dia maksud saya. Dalam perjalanan kerohanian kita punya target mengejar menjadi sama seperti Yesus. Berarti kita juga perlu melihat ke belakang. Dalam arti apa? Kita perlu menjagai hal-hal kedagingan kita di masa lalu tuh apa aja. Dan itu yang harus kita kendalikan agar tidak mencuat muncul lagi ke permukaan untuk menghalangi perjalanan kita menuju sama seperti Yesus. Atau dengan kata lain, kelemahan-kelemahan kita di masa lalu kita punya target, kita pengen rubah itu semua untuk menjadi sama seperti Yesus. Itu targetnya saudara. Makanya yang membuat kita terhalang untuk bisa intim dengan Tuhan, kenapa? Karena kita membiarkan godaan-godaan di masa lalu kita, maksud saya, kebiasaan-kebiasaan di masa lalu kita masih izinkan dia muncul ke permukaan. Petrus berkata begini, 1 Petrus 1. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, ini dia, kebajikan. Oke, terus apa lagi? Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Ya kan? Terus, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sama-sama dengan saya katakan, sebab apabila semuanya itu ya, yang tadi kita sebutin, yang ditambahkan. Sama-sama katakan, apabila semuanya itu ada padamu dengan, terus kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu akan berhasil dalam keintimanmu dengan Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi ketika engkau membangun keintiman dengan Tuhan, ketika engkau menambahkan tadi semua, kau bisa mengenali Tuhan. Makanya artinya apa? Kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kalau begitu saya gak usah berbuat baik lagi. Bukan itu maksud saya. Kamu berbuat baik, tidak berbuat baik, Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi kalau kamu tidak berbuat baik, bukan Tuhan mengurangi kasihnya. Kamu yang kurang mengasihi Tuhan. Ketika kamu tidak hidup di dalam kebenaran, bukan Tuhan mengurangi berkatnya. Kamu yang menghalangi berkat Tuhan untuk datang kepada kamu. Ketika kamu tidak hidup di dalam kebenaran, bukan Tuhan menjauh daripada kamu, tetapi kamu yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya sama Anda. Jadi hari ini harus diingat baik. Dosa, keinginan dosa itu yang membuat kita malahan jadi mundur. Tuhan gak pernah mengurangi cintanya. Tuhan sayang sama saudara. Jadi kelakuan kita yang lama kita mesti rubah gak? Harus. Yang tukang bohong, jangan bohong-bohong terus. Karena selama kamu masih suka bohong, gak ada orang yang mau mempercayakan pekerjaan sama kamu. Halo? Kamu yang emosional, ngamuk-ngamuk, marah-marah terus, berubah. Kenapa? Umur pendek. Bentar lagi jantung lu berhenti. Ayo, berubah. Karena itu merugikan dirimu sendiri. Ya kan? Anda yang suka kegenitan, berhenti. Ya kan? Jaga hidupmu, berubah hidupmu. Kebiasaan yang kamu rubah, jadi baik sekarang berubah, itu akan menguntungkan kehidupan Anda. Percayalah. Sehingga akan semakin banyak hal-hal baik yang semakin mendekat. Ingat baik, semakin kau menjaga kehidupan yang baik, maka hal-hal baik akan mendekat sama Anda. Tapi semakin banyak kau melakukan hal yang jahat, maka hal-hal jahat juga akan mendekat sama Anda. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? People attract people with same level. Anda tuh seperti magnet. Anda bikin yang baik, maka yang baik akan mendekat sama Anda. Paham sampai di sini? Saya sudah buktikan berkali-kali, Jadi saudara harus pahami. Jadi caranya bagaimana? Bangun kebaikan. Nanti yang baik akan mendekat sama saudara. Yang kedua, yang terakhir. Darah Yesus telah membuat kita dekat dengan Tuhan. Silakan pemain musik standby. Jadi hal yang kedua ini ingat baik. Kalau yang pertama dosa, keinginan dosa menjadi pemisah. Yang kedua, darah Yesus telah membuat kita dekat dengan Tuhan. Saudara, kita akan bisa intim dengan Tuhan. Pada saat kapan?
pada saat Anda dan saya menyadari korban darah Yesus itu menjadi bagian covenant yang membuat kita bisa intim dengan Dia. Pada saat nanti kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus, pada waktu kita bersatu dengan sakramen tubuh darah Yesus, sebenarnya kita sedang masuk di dalam suasana keintiman dengan Tuhan. Karena setiap kali kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita sedang memperingati kematian Tuhan. Artinya apa? Kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Kita sedang confess, kita sedang mengakui di hadapan dunia, bahkan di hadapan iblis. Hei iblis, kau tidak berkuasa bagi hidupku. Hidupku ada di tangan Tuhan. Tuhan telah menjaminkan kebenaran. Tuhan telah menjaminkan kesucian. Tuhan telah menjaminkan kekudusan bagiku. Efesus 2 pada ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa gereja kita selalu adakan sakramen tubuh darah Yesus. Agar kita selalu diingatkan, kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Amin. Tanamkan itu di dalam pikiran. Dia pribadi yang tidak pernah menjauh daripada Anda. Tuhan sangat mencintai Anda, Tuhan sangat mengasihi Anda. Terlepas situasi apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Ada struggle yang sedang Anda jalani. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap baik sama Anda. Tuhan akan tetap buka jalan bagi hidup Anda. Mungkin saudara hari-hari ini bertanya-tanya, Tuhan jawabannya gimana ya? Saya gak tahu nih pastor, sikap apa yang saya harus ambil, keputusan apa yang harus saya buat. Jawaban saya sederhana, saudara datang sama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dan disitulah saudara akan menemukan jawaban yang dari Tuhan. Kalau engkau cari jawaban dari orang, kalau engkau cari jawaban dari teman, kalau engkau cari jawaban dari media sosial, maka engkau bisa salah dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau engkau mencari jawaban dari Tuhan, melalui keintimanmu bersama dengan Tuhan, di situ engkau akan menemukan yaitu mata air yang berkelimpahan. Di situ engkau akan menemukan jawaban yang luar biasa. Dan di situ engkau akan menemukan bahwa kehidupanmu akan bermanfaat dan berdampak, sehingga keputusanmu tidak akan menyulitkan engkau di masa depan dan justru akan menolong banyak orang di sekitar kamu. So hari ini action kita adalah saya dan saudara kita masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah menjauh daripada Anda. Tuhan selalu membuka tangannya dan Dia berkata, marilah, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan cinta sama saudara. Dan Tuhan ingin saudara mengetahui apa yang ada di hatinya Tuhan. Suara Tuhan gak gede seperti mic saya saudara. Suara Tuhan apa? Lemah. Suara Tuhan pelan. Dan perlu ketenangan dalam mendengar suara Tuhan. Jadilah tenang, izinkan Dia bersuara buat Anda. Terakhir ayat ini, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Ayo, jangan mau jauh dari Tuhan. Apapun situasimu, jangan pernah mau jauh dari Tuhan. Selalu dekat Tuhan. Selalu nempel dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Kembali dalam konsep tadi, yada. Sama-sama katakan yada. Ya, nempel sama Tuhan. Amin. Nempel sama orang, kalau saudara masih ada untungnya, orang deketin, orang mau. Tapi kalau orang itu menganggap Anda gak ada untung lagi buat dia, Anda ditendang. Ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang ditendang. Itu konsep orang dunia. Tapi saudara di dalam Tuhan, berpegang, nempel sama Tuhan. Nanti ada begitu banyak berkat yang akan melekat kepada saudara. Mari datang sama Tuhan, tundukkan hati saudara, teduhkan hati saudara, pejamkan mata Anda. Izinkan roh Tuhan berbicara buat saudara pada saat siang hari ini. Saya terlalu yakin Tuhan ada di sini, Tuhan berbicara buat Anda. Sometimes ada begitu banyak suara-suara lain. Diamkan berbagai suara lain. Jangan biarkan suara lain berkuasa atau mengambil dominasi di dalam pikiran Anda. Izinkan suara Tuhan, izinkan suara Tuhan. Dia lembut, dia tenang, dia bersuara. Dia memberitahukan kepada Anda. Dia kasih petunjuknya sama Anda.
Dan dia mengasihi Anda luar biasa. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus berbicara buat setiap pribadi. Roh Kudus sampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu yang hadir hari ini. Kami percaya bahwa banyak hal besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Hanya persoalannya, kami gak tahu lewat mana. Dan ketidaktahuan kami didasari karena kami tidak membangun keintiman. Hari ini kami diingatkan untuk kami mau intim dengan Tuhan. Di dalam aktivitas, pekerjaan, karir, usaha, atau bisnis kami mau intim dengan Tuhan. Maka ketika kami makan tubuh minum darah Yesus, salah satu bagian perjalanan kami mau intim dengan Tuhan, merenungkan Tuhan, membiarkan kuasa Tuhan bekerja, mengizinkan Tuhan beracara. Dan ketika kami membuka hati kami, mengizinkan Tuhan beracara, maka hal-hal yang spektakuler terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang kami boleh terima. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, gak ada yang kebetulan kalau hari ini kami menerima bagian ini. Tuhan mau mengajarkan kami masuk dalam true intimacy. Bukan sekedar kami percaya Yesus, tapi kami dalam, tenggelam, melekat, bersatu dengan Engkau. Sebagaimana Engkau mempelai pria, kami disebut gereja mau mempelai wanita. Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh apapun juga. Di bawah kolong langit ini, tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami sampai selama-lamanya menjadi milik Yesus. Kami mau melakukan firman ini. Kami mau hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Dalam keseharian yang kami jalani. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kita diberkati sama-sama dengan saya katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Boleh kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih juga untuk Pastor Roman telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita kembali intim dan melekat dengan Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, kami mengajak untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Zion Church sekalian untuk bergabung di dalam iConnect. iConnect adalah komsel atau cell group di Zion Church yang bertujuan untuk memberikan memfasilitasi untuk jemaat Tuhan masuk di dalam komunitas yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa sebagai umat Tuhan kita juga butuh tempat untuk kita bisa saling bertukar cerita, untuk saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam komunitas yang benar ya, bukan di dalam komunitas dunia, melainkan di dalam komunitas yang berlandasan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dan juga jangan khawatir saudara, kalau Bapak Ibu bergabung dalam iConnect nanti mungkin bingung gitu ya, wah nanti saya kalau bergabung sama komunitas ini, kelompok ini, nanti orangnya saya nggak kenal atau saya nggak nyambung ngobrolnya. Nanti dari gereja akan kami bantu supaya digabungkan bersama-sama dengan kelompok yang tepat gitu ya. Artinya yang misalnya yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, yang masih single dengan yang masih single, agar saling nyambung di dalam komunitasnya, dalam kelompoknya masing-masing. Oke? Dan yang kedua, saya juga mau menginformasikan Bapak Ibu Saudara bahwa Zion Church juga mengadakan child dedication atau ibadah penyerahan anak. Dan kami di Zion Church mempercayai bahwa setiap anak akan diserahkan dan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menetapkan rencana yang indah bagi setiap anak-anak. Dan juga bukan cuma buat anak-anaknya aja Bapak Ibu Saudara, kami juga mendoakan, memberikan peneguhan juga untuk kepada kedua orang tuanya. Karena juga bukan merupakan sebuah tugas yang mudah ya menjadi orang tua, dan juga diperlukan juga kekuatan dan juga peneguhan untuk setiap orang tua dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kemudian juga informasi yang berikutnya saya sampaikan bahwa di Zion Church juga kami mengadakan premarital class atau kelas pranikah. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda maupun yang sudah tidak lagi muda juga nggak apa-apa kalau misalnya sedang merencanakan pernikahan gitu ya, Bapak Ibu Saudara boleh mendaftarkan bersama dengan pasangan untuk boleh bergabung di dalam premarital class ini. Dan premarital class ini akan dibuka untuk bulan Oktober 2023. Namun yang mendaftar disarankan, diperuntukkan untuk yang menikahnya di tahun 2024. Dan yang belum mempunyai tanggal, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di dalam premarital class ini juga
gereja akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara para pasangan yang sedang merencanakan pernikahan untuk dibekali untuk masuk melangkah dalam dunia pernikahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tentunya menikah merupakan sebuah keputusan bukan yang kecil ya. Bapak Saudara, menikah merupakan keputusan besar dalam hidup kita. Untuk itu kita harus dengan sungguh-sungguh mempersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan ini. Kemudian yang terakhir, kami juga akan mengadakan baptisan selam untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di dalam baptisan selam ini. Kami informasikan bahwa akan ada kelas yang wajib untuk diikuti sebanyak 1 kali. Nanti Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, mau mendaftar, Bapak Ibu Saudara boleh menghampiri connection area yang ada di luar ruang ibadah ini setelah ibadah selesai. Volunteer kami akan membantu Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Amin. Sama-sama kembali kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, kembali kita mengarahkan hati kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab Dia yang telah mati buat Anda dan saya menebus dosa-dosa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sambut tubuh dan darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jaminan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-7 bahwa sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi apa yang kita percayai di dalam Yesus, cukup percaya dan itu yang terjadi bagi hidup Anda. Amin. Kalau saudara percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan, maka oleh bilur-bilur Kristus hari ini juga apapun penyakit Anda semua mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa saudara diangkat naik jadi kepala bukan ekor, dalam posisi apapun hari ini Anda, percayalah dalam perjalanan Anda dibawa ke top level. Amin. Percayalah jaminan Tuhan ini. Kita bukan orang yang biasa-biasa, kita orang yang luar biasa. Kita punya cerminan kita Yesus. Dan Yesus menjaminkan kita untuk hidup di bumi sama seperti di surga. Maka pada waktu kita makan roti yang menjadi tubuh Kristus, pada waktu kita makan atau minum air anggur ini yang kita sebut dengan menjadi darah Yesus, maka kita percaya bahwa kuasa yang ada pada Yesus juga terjadi bagi hidup kita. Maka jangan biarkan iblis menghakimi hidup Anda lagi. Anda dan saya sudah dibenarkan satu kali sampai selama-lamanya. Katakan di hadapan dunia ini, di hadapan iblis, saya orang benar yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Mari kita angkat rotinya. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, mulai hari ini kami menang atas segala virus.
menang atas segala penyakit. Kami menang atas segala situasi buruk. Yang kedua, oleh korban tubuh Kristus di atas kayu salib yang tertombak, tertikam. Maka mulai hari ini kami dibekali umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dan mulai hari ini kuasa Tuhan membuat kami menang atas segala virus, menang atas segala cuaca, menang atas kualitas udara. Sinar matahari tidak bisa menyakiti kami. Perubahan iklim tidak bisa membuat kami sakit. Dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Mulai saat ini bersama keluarga. Kami dijaminkan, dimeteraikan. Menjadi warga kerajaan sorga. Dijamin punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak dukun-dukun, roh-roh jahat, tuyul-tuyul, dihancurkan kuasanya. Oleh korban darah Yesus, kami diberkati, mulutku ada kuasa. Apa yang aku minta, apa yang aku doakan, Tuhan Yesus genapi, pasti berhasil. Aku percaya, yang aku pegang, yang aku kerjakan, di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Dengan bangga katakan, kekudusan-Mu melingkupiku. Aku dipenuhi kelingkupi dengan kekudusan kasih-Mu. Kasih-Mu yang mengalir terus-menerus, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oles saya punya kuasa mendatangkan mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Maka setiap botol, setiap tetes ini dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi minyak urapan. Siapapun yang bawa minyak ini, mereka selalu punya mujizat. Ada kesaksian yang baru lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Maka Tuhan, kami percaya Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya, itu akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita melepaskan kata-kata berkat atas kehidupan kita. Dan kita mengimani mujizat Tuhan terjadi. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku melepaskan berkat bagi seluruh yang hadir hari ini. Berkati mereka di sepanjang bulan Oktober. Target pekerjaan mereka diberkati berhasil. Level mereka level up. Tuhan berkati usaha, proyek, bisnis mereka. Di bulan Oktober
target-target mereka tercapai. Tuhan buat berhasil. Kemuliaan Tuhan hadir atas usaha proyek bisnis mereka. Bahkan yang bekerja, agar mereka diangkat, naik jabatan, naik promosi. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan baru di bulan ini pasti tercapai dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat terjadi. Bagi mereka pasangan suami istri diberkati, saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Bagi pasangan yang sedang membangun hubungan, agar hubungan mereka berjalan dengan baik, hubungan mereka berjalan dengan lancar. Tuhan memberikan berkat atas kehidupan mereka. Bagi setiap anak-anak muda, mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Aku melepaskan berkat. Bagi setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati. Dari sesi 1, 2, dan 3, mulai dari tim praise and worship, barisan volunteers, media operator, logistik, hospitality, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Maka semua yang telah terlibat dalam pelayanan, apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gedung yang kami pakai, Gereja Zion Church of Christ, diberkati Tuhan. Sumarekon dalam kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap sesinya diberkati, pelayanan Zion Church akan semakin luar biasa, semakin dahsyat, semakin spektakuler. Tuhan yang angkat, Tuhan yang percayakan yang luar biasa. Berkat-berkat yang berkelimpahan, mujizat-mujizat terjadi di dalam setiap pelayanan Zion Church of Christ dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan berkelimpahan bagi kehidupan kami. Apa yang kata dunia mustahil, apa yang kata orang tidak mungkin, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Maka sebentar kami akan pulang dan kami percaya. Kami pulang tidak dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Sesuai dengan jaminan yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kami. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milikmu. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Diberkatilah engkau di dalam aktivitasmu. Siapapun tinggal di dalam keluargamu pasti diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Keturunanmu diberkati. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Tuhan, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluarga dan keluargaku, sama-sama kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Ku dicintai, dianugerahi,